Oke, seperti itu ya. Nah, sampai sini kita sudah buatkan koneksi database-nya. Kemudian kita juga sudah berhasil untuk membuat koneksi ke tabel ya. Oke, kita sudah buat seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan coba buat kosongkan dulu ya. Kita akan buat untuk kosongkan dulu. Nah, namun di sini kita tidak langsung buat di tabel di inputannya. Kita buatnya di sini ya, di bawah penutup public FCRUD Java ini ya. Nah, ini penutupnya kan. Di bawahnya kita akan buat void kosongkan, atau kita buatkan function ya. Kita buatkan function kosongkan ya. Di sini kita buatnya begini, privat, kemudian void, lalu nama functionnya ya. Di sini kita buat aja kosongkan ya. Oke, kalau sudah kita buat seperti biasa lah ya. Untuk kosongkan itu bagaimana? Misalnya tnim.setText itu sama dengan kosong. Kemudian ini kita copy paste aja lah ya. Yang kedua adalah t nama, yang ketiga adalah t alamat, kemudian selanjutnya t prodi. Nah, oleh karena t prodi ini bukan inputan teks ya, maka di sini kita pilihnya set select index yang ke 0 ya. Nah, kemudian di sini kita buatkan untuk button simpan itu otomatis true ya. B simpan, kita kasih enable, di sini kita kasih true ya. Sorry, enable-nya huruf besar ya. Set enable, di sini kita kasih true. Nah, kemudian B ubah ya, ketika dijalankan dia kita set enable-nya false. Begitu juga dengan B hapus ya. B hapus, set enable-nya kita kasih false juga ya. Nah, oke, kalau sudah kita coba jalankan dulu ya. Nah, lalu di sini kita buat tnim request fokus ya. Kita akan buat fokus ke dalam tnimnya ya. Oke, kalau sudah silahkan di save, lalu kembali ke desain, lalu kita klik kanan di formnya ya. Di formnya kita klik kanan, kemudian event, kemudian window, kemudian window opennya ya. Di sini kita pilih event, kemudian window, lalu window open. Artinya ketika aplikasi kita dijalankan ya, atau form ini dijalankan, maka dia akan mengeksekusi function kosongkan ya. Kita tinggal panggil di sini, kita buatlah ya, panggil void kosongkan. Nah, caranya gimana? Tinggal kita sebutkan nama voidnya atau nama functionnya ya. Nah, jadi ketika kita jalankan aplikasi kita, silakan teman-teman jalankan, run. Nah, maka di sini otomatis button ubah dan hapus kita sudah enable-nya false ya, artinya tidak bisa diklik. Karena jangan sampai ketika inputan kita sudah diinput, ternyata kita salah tekan. Harusnya kita tekan simpan, kita tekan ubah ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian kita close. Nah, ini close-nya belum bisa ya. Ini close-nya belum bisa. Berarti ini kita klik 2 kali di button keluarnya. Caranya gimana? System, kemudian .exit, lalu width-nya kita kasih 0. Oke, begitu. Kemudian untuk button kosongkan kita juga panggil function kosongkan ya. Jadi kita tidak perlu input lagi. Sini kita tinggal panggil kosong kan, seperti itu. Oke, kalau sudah silahkan di save. Lalu oh ya, ini kan program studi tadi teman-teman belum buat ya. Ini saya kasih lihat. Ini isinya saya isikan begini. Ini kita pilih model ya, model,
Kemudian pilihannya adalah yang pertama pilih indeks 0-nya pilih, kemudian indeks 1-nya S1 SI, kemudian S1 TI, D3 MI ya. Silakan sesuaikan dengan program studi teman-teman ya. Kalau misalnya mau beda dari ini silakan ya, mau sama juga tidak masalah ya. Oke, kalau sudah silakan oke, kemudian close. Selanjutnya adalah kita akan buatkan tombol simpan ya. Kita akan buatkan tombol simpan, silakan teman-teman klik 2 kali. Oke, masuk ke button simpan ya. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita seperti biasa kita ambil dulu try errornya ya. Nah, ini artinya apa? Ini try ini dia akan mencoba jalankan codingannya. Ketika codingannya berhasil, maka dia akan mengeksekusi di sini. Ketika ada sesuatu yang gagal atau yang error, maka dia akan eksekusi di sini ya, seperti itu. Oke, kita coba buat begini. Ini kita kasih keterangan dulu, persiapan simpan data ya. Nah, kemudian di sini rs MHS. Nah, result MHS. Di sini yang pertama adalah move. Kita pilihnya ini kan ada dua tuh, current row atau insert row. Kita pilih yang insert row karena kita mau simpan data baru ya. Kemudian selanjutnya rs MHS dot update string ya, kita pilih update. Nah, ini kan banyak pilihannya, kita pilihnya update string ya. Kemudian di sini string yang pertama adalah nama variabel kita ya, atau nama text field di database kita. Kita coba lihat text field kita apa aja. Yang pertama ada name, nama, alamat, dan prodi ya, atau program studi. Nah, berarti di sini kita isikan yang pertama adalah name ya. Name itu diwakilin sama apa? Text fieldnya. Nah, text fieldnya adalah kita tinggal panggil t name ya. Nah, disinilah mudahnya ketika kita memberi nama pada masing-masing komponen ya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi name ini nama text fieldnya berapa ya tadi ya. Oh, ternyata di sini kita sudah ubah, tinggal sebutkan tname.getText ya. Lalu isinya nanti kita akan panggil seperti itu. Nah, kita sudah buat seperti ini. Selanjutnya tinggal kita copy paste ya. Ini kita copy, kemudian paste ya. Nah, lalu tinggal kita ganti name-nya menjadi nama, kemudian alamat, terus selanjutnya adalah prodi. Ingat sekali lagi, ini adalah text field di tabel kita ya. Kemudian ini adalah inputan kita. Artinya apa ini? Ini artinya name ini akan diisikan nilainya dari inputan tname.getText ini, seperti itu ya. Ini kita adalah t nama, kemudian ini alamat t alamat. Nah, jadi diingat ya, nama komponen kita yang selanjutnya adalah t prodi. Nah, untuk prodi kan dia bukan teks ya, sekali lagi dia bukan teks. Jadi di sini kita pilihnya get selected item ya. Kemudian tambahkan to string. Seperti itu ya. Oke, sampai sini kalau sudah berhasil, selanjutnya adalah kita akan, ini saya kasih terangannya, masukkan inputan di atas ke tabel ya, ke dalam tabel. Nah, caranya gimana? rs mhs dot insert row. Nah, jadi baris ini dia akan simpan ke dalam tabel gitu ya. Lalu kalau sudah, dia akan panggil kita langsung aja panggil show message, kontrol spasi ya biar dia muncul ya. Show message. Oke, kemudian pesannya apa? Pertama 0. Lalu isi pesannya adalah simpan data berhasil. Gitu ya. Oke, kalau sudah, nah di sini kita buat begini. Jika simpan berhasil, maka kosongkan inputan. Caranya gimana? Kita tinggal panggil aja kosongkan. Nah, ini enaknya kita buatkan function kosongkan. Jadi ketika kita mau panggil, tinggal kita sebutkan aja nama function atau void-nya gitu ya. Nah, kalau sudah, di sini kita copy aja nih ya pesannya. Kemudian kita pastekan di sini. Kalau gagal, apa pesan gagalnya gitu ya. Berarti di sini simpan data
yang dari berhasil jadi gagal. Kemudian kita tambahkan isi pesan errornya apa, get message. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah, coba kita jalankan, klik kanan, run file. Oke, kalau sudah, sebelumnya kita coba lihat dulu ya inputan di sini. Di sini saya sudah punya 2 data ya. Kita coba inputkan lagi, misalnya 10.50.001. Kemudian namanya Muhammad Wais misalnya. Alamatnya Lingkas Ujung. Lalu dia pilih program studi adalah sistem informasi. Ketika kita tekan tombol simpan, maka pesannya adalah simpan data berhasil. Kemudian saya oke, maka inputannya kosong. Kemudian kita coba cek datanya. Di sini saya refresh atau browse, maka datanya tersimpan ya. 10.50.001, namanya Muhammad Wais. Kemudian alamatnya Lingkas Ujung, program studinya adalah S1SI gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika kita mau panggil datanya? Nah, 10.50.001 enter belum bisa karena belum kita buatkan codingannya gitu ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil membuat aplikasi kita terhubung ke database yang pertama. Kemudian kita sudah berhasil desain formnya. Lalu kita sudah berhasil masukkan datanya ke dalam database. Nah, ya, jadi sampai sini saya rasa mudah ya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan dengan codingannya. Kalau misalnya ada yang error, silakan disimak lagi dengan teliti, pelan-pelan ya. Jangan di skip-skip videonya biar teman-teman tidak ada yang kelewat ya. Karena namanya belajar ya, kita harus lihat step by step gitu ya, biar teman-teman tambah paham. Nah, jadi untuk video ini saya rasa cukup sekian ya, biar videonya juga tidak terlalu panjang. Kemudian teman-teman bisa lebih enak jika ada errornya itu apa kira-kira gitu ya. Nah, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.